warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Mari kita tengadahkan tangan kita berdoa dengan khusyuk. Mari kita doa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Setelah berdoa tadi, mari kita mengabsensi siapa yang tidak masuk pada hari ini. Hari ini kita akan membahas tematik, yakni pengelompokan sumber daya alam yang dapat diperbarui, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kemudian kita akan membahas tentang wawancara. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Siswa mampu menggali informasi melalui kegiatan wawancara. 2. Dengan wawancara menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif yang sistematis. 3. Siswa mampu mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam hayati. 4. Siswa mampu menjelaskan manfaat dari peduli dan melestarikan sumber daya alam. 5. Memupuk kebiasaan peduli dan melestarikan sumber daya alam. Mari anak-anak kita masuk materi inti, yakni tematik kelas 4, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 3, ayo cintai lingkungan, pembelajaran 1. Anak-anak, sangat penting sekali untuk menjaga keseimbangan pelestarian sumber daya alam di lingkungan kita. Perlu diketahui, sumber daya alam dibagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Apabila sumber daya alam yang dapat diperbarui, itu sumber daya alam yang tidak akan habis jika dilestarikan. Contohnya saja seperti tumbuhan, hewan. Di sini dimanfaatkan manusia terus-menerus, tetapi selain dimanfaatkan juga dilestarikan. Sehingga ketika persediaan habis atau sebelum habis, misalnya pohonnya sudah diambili untuk kayu, tetapi tidak habis karena masih ada tanaman pohon yang sebelumnya. Hewan juga begitu. Hewan diambil dagingnya terus menerus, tetapi hewan itu sendiri tidak habis karena selain ada penyembelihan juga ada peternakan hewan yang diambil manfaatnya. Selain tumbuhan dan hewan, sumber daya alam yang dapat diperbarui juga matahari, udara, air, tanah. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu nikel, emas, minyak.
Alasannya karena tidak bisa diperbarui karena persediaannya terbatas, dan proses untuk membentukkan zat, contohnya pada minyak bumi, itu sangat lama sekali, berjuta-juta tahun. Dengan proses yang lama pembentukannya, maka minyak bumi termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Anak-anak, selanjutnya kita bahas tentang wawancara. Sebelum wawancara, kita harus membuat daftar pertanyaan laporan wawancara agar pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan bisa difahami, runtut, tidak melompat-lompat, dan orang yang kita tanya bisa mengerti bahasa kita. Langkah-langkah kita sebelum kita menanyai atau mewawancarai orang atau narasumber, maka kita harus menyusun daftar pertanyaan wawancara dilakukan sebelum melakukan wawancara. Daftar pertanyaan yang akan ditanyakan diurutkan dari hal yang umum ke hal yang khusus. Pertanyaan kepada narasumber diajukan secara berurutan, dimulai dari tahap pembuka, inti, dan penutup. Bisa kan anak-anak? Sekarang kalian tugasnya untuk mewawancarai orang tua di rumah. Tugas tersebut dikumpulkan cukup dengan link YouTube-nya saja. Terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas tentang pembuatan buku. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar apakah ini? Ya, benar sekali, gambar buku. Terbuat dari apa anak-anak buku ini? Ada yang tahu? Anak-anak Ya, betul sekali, terbuat dari di sana kayu. ada tebar, yakni menempel gambar. Maka anak-anak menempel gambar sesuai dengan perintahnya masing-masing.